Halo, perkenalkan nama saya Lirentin Karlinia. Saya akan membawakan kisah tentang 4 orang raja atau asal-usul Raja Ampat. Kisah dimulai dari dahulu kala hidup sepasang suami istri yang tinggal di sekitar Teluk Kabui. Keduanya ini tidak mempunyai seorang anak. Oleh karena itu, keduanya senantiasa berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan seorang anak. Suatu hari, kedua suami istri tersebut pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Mereka harus segera mencari kayu bakar sebelum musim hujan tiba. Karena saat musim hujan, kayu-kayu di hutan akan basah dan tidak dapat dibakar. Keduanya pun bergegas pergi ke hutan dari pagi-pagi sekali. Sesampainya di hutan, keduanya pun langsung bergegas mencari kayu bakar. Mereka pun mengumpulkan kayu-kayu bakar yang tergeletak di tanah. Hari semakin siang dan semakin malam. Persiapan kayu bakar yang mereka dapatkan hanya sedikit dan tidak cukup untuk kedatangan musim hujan. Keduanya pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di tepi sungai yang bernama Sungai Waikeo. Keduanya pun duduk beristirahat sejenak sambil menikmati pemandangan yang ada di sungai itu. Saat sedang menikmati pemandangan di sekitaran sungai, sang suami tak sengaja melihat sebuah lubang besar. Lubang itu ditutupi oleh dedaunan dan semak-semak berumput. Sang suami pun yang penasaran bergegas berjalan ke arah lubang tersebut lalu memangkas lubang tersebut. Alangkah terkejutnya suami itu karena saat melihat ke dalam lubang tersebut, dilihatnya 6 butir telur raksasa di dalam lubang tersebut. Sang suami pun memanggil istrinya agar menghampirinya dan melihat apa yang dilihatnya. Sang istri pun datang dan ikut terkejut saat melihat ke-6 butir raksasa itu di dalam lubang tersebut. Keduanya berbincang. Mereka berpikir bahwa telur-telur tersebut adalah telur naga. Setelah berbincang lama, keduanya pun memutuskan untuk membawa ke-6 telur tersebut pulang ke rumah. Keduanya berpendapat bahwa telur-telur ini dapat dimasak untuk mereka makan. Keesokan harinya, saat hendak dimasak, sang istri terkejut saat melihat 5 dari 6 telur tersebut menetas dan berubah menjadi 5 orang anak manusia. Sang istri pun berteriak dan memanggil suaminya. Suaminya pun datang dan ikut terkejut saat melihat 5 orang anak manusia dengan balutan kain putih terang. Mereka pun jadi terharu. Mereka pikir bahwa doa mereka yang mereka panjatkan senantiasa kepada Yang Maha Kuasa telah dibalas dan telah dijawab. Mereka pun berjanji kepada Yang Maha Kuasa akan menjaga dengan baik kelima anak ini. Kelima anak ini terbagi menjadi 4 laki-laki dan 1 perempuan. Kedua orang tua ini pun menamai keempat anak laki-laki mereka. Yang pertama diberi nama War, kedua Betani, ketiga Dohar, dan yang terakhir Muhammad. Sedangkan 1 anak perempuan diberi nama Pintole. Seiring berjalannya waktu, kelima anak tersebut pun tumbuh menjadi anak yang baik dan patuh akan kedua orang tua mereka. Mereka senantiasa membantu kedua orang tua mereka dalam bekerja. Mereka pun membuat sebuah lahan, dan lahan yang mereka garap berkembang bagus dan berkembang makmur, hingga menciptakan 4 pulau di sekitar Teluk Kabui. Keluarga tersebut pun sangat bahagia dan hidup dengan harmonis. Hingga satu kejadian pun menimpa mereka, membuat keluarga tersebut kecewa. Pintole, anak perempuan satu-satunya dalam keluarga tersebut, jatuh hati kepada pemuda dari desa lain. Keluarga Pintole tidak menyetujui hubungan antara Pintole dan pemuda ini. Namun Pintole yang sedang jatuh hati bersikeras ingin mempertahankan hubungannya dengan seorang pemuda dari desa lain ini. Karena tak direstui, Pintole pun berniat kabur bersama pemuda ini dari rumahnya. Mereka menaiki kulit kerang yang sangat besar dan berlayar ke Pulau Numfor. Tersisalah keempat kakak laki-laki Pintole yang masih tinggal bersama kedua orang tua mereka. Tahun berganti tahun, umur ayah mereka semakin tua. Sebelum ajal menjemputnya, sang ayah memanggil keempat putranya untuk membagi warisan. Warisan yang dibaginya adalah sebuah pulau.
Masing-masing putranya diberi satu pulau. War diberi Pulau Waigeo, Betani diberi Pulau Salawati, Dohar diberi Pulau Lilinta, dan Muhammad mendapatkan Pulau Waiga. Sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisan ini dengan baik. Setelah kepergian ayahnya, keempat anak ini menepati janji mereka kepada ayah mereka. Mereka menjaga pulau-pulau mereka dengan baik dan sangat baik. Pulau mereka pun berkembang baik dan mereka pun menjadi raja dari masing-masing pulau yang mereka tempati. Dan satu butir telur yang tidak menetas menjadi anak manusia, melainkan mengeras menjadi sebuah batu, disimpan oleh masyarakat sekitar dan mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat sekitar. Dan dari sinilah lahir sebuah nama Raja Ampat, atau yang berarti 4 orang raja. Itulah cerita yang saya bawakan pada saat ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih.